Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga SPI semester 7. Sekarang kita makalah yang berjudul, yang bertemakan Hijaz. Berawal dari saya yang akan membahas sejarah akan kota Hijaz. Kerajaan Hijaz adalah negara yang terletak di wilayah Hijaz. Bukan kota ya, maaf saya revisi lagi. Negara Hijaz. Negara bukan negara. Ya udah, negara yang penting sejarah Hijaz. Kerajaan Hijaz adalah negara yang terletak di wilayah Hijaz dan dikuasai oleh bangsa Hashim. Negeri ini memperoleh kemerdekaan dan kesultanan Utsmaniyah pada periode Perang Dunia I setelah Syarif Makkah membuat kesepakatan dengan Britania bahwa penduduk Arab akan memberontak melawan Turki dengan pendirian negara Arab sebagai gantinya pada tahun 1916. Syarif Makkah menyatakan dirinya sebagai Raja Hijaz. Ingat siapa yang menyatakan dirinya sebagai Raja Hijaz? Syarif Makkah, benar. Wilayah Hijaz memiliki infrastruktur strategi, terutama jalur kereta api Hijaz yang dihentikan pengoperasiannya pada masa perang karena fungsinya sebagai pemasok untuk tentara Turki. Kerajaan ini ditaklukkan oleh Kesultanan Najd pada tahun 1925. Catat itu, pada tahun 1925. 45. Yang dipimpin oleh Wangsa Sa'un dan dibangun menjadi kerajaan Najd dan Hijaz, yang pada akhirnya akan menjadi namanya Arab Saudi. Nah, jadi Arab Saudi itu dulunya itu adalah memiliki sejarah yang bernamakan Hijaz. Oke, itulah sekilas tentang sejarah Hijaz. Oke, baik, Anda yang mau bertanya antar aja terakhir. Pembahasan selanjutnya adalah budaya di Hijaz. Keistimewaan dan keunikan Hijaz dalam percaturan global mulai muncul sejak tahun 8 Hijriah ketika Islam ayat ke-21 pada abad pertama wafat. Muncul sejumlah dokter, musisi, serta pedagang Kristen dan Yahudi di kota Kahran Arab Taba atau Arab Selatan. Dari beberapa penggunaan kata seperti Rahman hingga minat salah satu dewa di sana. Kemudian tulisan Arab Selatan ini menggunakan kata syirik yang digunakan politisme, sejenis syirik yang sangat terang dalam dakwah Nabi Muhammad. Kebudayaan lain yang cukup berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Hijaz adalah kebudayaan Abyssinia, yaitu orang-orang Abyssinia membentuk suatu kegiatan penting dalam aktivitas perdagangan internasional, yaitu dimulai oleh orang-orang Sabah, Libya, khususnya dalam komunitas rempah-rempah di jalur utama di Hijaz. Selama sekitar 50 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, orang-orang Abyssinia telah membangun kekuasaan di Yaman. Dan pada tahun kelahiran Nabi, mereka telah berada di gerbang kota Makkah dan mengancam hendak menghancurkan kota Ka'bah. Tetapi semua itu dikekang oleh orang-orang Quraisy. Kebudayaan Persia turut mewarnai keberadaan penduduk Hijaz dan pengawalannya pada masa berikutnya. Budaya ini mulai memasuki tanah Arab pada abad menjelang munculnya agama Islam. Persia yang menolak agama Zoroaster bersama Abyssinia untuk memperoleh keterasi di Yaman. Penguasaan sering militer Persia diberikan kepada orang-orang Arab di sebelah selatan dan utara melalui orang Arab Persia yang beribu pada di Hijrah. Riwayat menunjukkan bahwa Salman dari Quraisy adalah orang yang mengusulkan pembuatan parit kepada Nabi sebagai strategi pertahanan kota Madinah. Parit pada masa pra-Islam Hijrah merupakan jalur utama penyebaran pengaruh budaya Persia dan Indo-Aramik ke dunia Arab. Sekarang orang-orang Nestor menjadi penghubung utama antara budaya Yunani dan Islam. Saat itu mereka menjadi media utama penyebar gagasan-gagasan budaya utara, yaitu Arami, Persia, Helenik, di tengah-tengah masyarakat beragam Arab. Sementara orang-orang Kristen Nasrani kira telah mempunyai orang-orang Arab di perbatasan Persia.
para penganut gereja mau visit di gereja mulai menyebarkan pengaruh mereka dan orang-orang Hijaz. Selama 4 abad sebelum Islam, orang Arab yang telah menjadi orang Suriah ini mungkin menjadi pertemuan antar tim Arab ketika hanya dengan Suriah, tapi juga dengan Bizantium. Dengan apabila kita ringkasan, kita mengatakan bahwa Hijaz pada abad ke-6 dikelilingi oleh berbagai pengaruh yang berbeda, baik dari segi intelektual, keagamaan maupun material, baik yang datang dari Bizantium, Suriah, Persia, dan Abyssinia, maupun yang datang melalui kerajaan Ghassan, Lakhmi, dan Yaman. Walaupun demikian, keberadaan asli masyarakat bagian Arab tidak berubah dan mencapai antik klimas karena ia telah dapat menentukan sebuah masyarakat dan terkalahkan kelompok yang mengamalkan ajaran monoteis yang masih samar seperti orang kafir Nufan, Khadijah, Umayyah bin Abi Asad, sepupu kedua Nabi dari jalur ibunya. Kemudian dari sisi politik, kehidupan nasional terorganisir dan berkembangnya di Arab Selatan. Ini benar-benar pengaruh yang hebat munculnya anarki yang bidang politik dan keagamaan. Sebuah kaum telah dibuat dan saat-saat yang berbagai setelah siap untuk membangun datangnya seorang pemimpin besar dari bangsa Arab dan bangsa lainnya. Kemudian tema berikutnya dijelaskan oleh saudara Taji. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Okta dan saudara Syarudin, selanjutnya saya, menurut Philip Rohiti dalam History of Arab, sebenarnya Hijaz itu antara Mekah sama Madinah, jadi tidak bisa lepas antara Arab Utara dan Arab Selatan. Nah di sini pokok pembahasannya Hijaz itu sebenarnya apa sih? Nah di sini sebenarnya ketiga periode Arab ya. Arab itu bisa dibagi dalam tiga kategori. Yang pertama masa Sabah sampai Himyar, itu sampai periode awal abad ke-6 Masehi. Kemudian periode yang keduanya itu masa Jahiliyah, ketika datang pencipta Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kemudian Islam datang. Nah itu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Hijaz tersebut membahas mengenai Arab Utara sama Selatan. Adapun yang mana? Di sini ada dua pokok pembahasan kalau mengenai Hijaz gitu. Hijaz antara utara dan selatan. Adapun untuk utara, ciri-ciri khasnya yaitu Hijaz Najd. Masyarakatnya nomaden atau peradabannya itu masih minim, berbeda dengan yang di selatan. Kalau misalkan Arab-Arab yang Hijaz di selatan, mereka sudah mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Nah di sini kemudian di utara gitu ya, budaya tulis masih sangat minim gitu. Tapi emang benar-benar orang-orang yang di utara tersebut mengembangkan sistem penulisan gitu. Kemudian syair dan lain sebagainya berkembang di bagian utara. Kemudian yang di bagian selatan, yang di bagian selatan itu sangat berbeda. Mereka sudah masyarakatnya sudah modern. Di sini ada peradaban Nabasia, kemudian Palmyra, Ghassan, Lakhmi. Nah di sini kalau mengenai orang-orangnya gitu ya, orang-orang Arab, dan di situ orang-orang tersebut masih nomaden karena kan perbatasan antara Makkah dan Madinah gitu. Lalu secara kondisi umum masa Abbasiyah gitu ya, keadaan Hijaz telah lemah, tunduk pada orang-orang wilayah ini, tunduk pada orang-orang Uqaidah yang beraliran Syiah. Kemudian kalau secara geografis, Hijaz itu adalah dataran tandus yang berfungsi sebagai penghambat. Hijaz itu adalah penghambat di sini antara dataran tinggi Najd dan daerah pesisir yang rendah. Seperti daerahnya itu yang terkenal yaitu Taif, Mekah, dan Madinah. Dan untuk keadaan perekonomiannya atau sistem perdagangannya di situ banyak sekali sayur-mayur atau buah-buahan di sini. Kemudian yang ada di Taif ya, kalau kan ada 3 daerah yang dibagi di sini, Taif, Mekah, sama Madinah. Nah di sini sebenarnya Hijaz itu perbatasan antara Mekah sama Madinah gitu. Daerah padang tandus Najd gitu ya, sebagai penghambat antara Mekah sama Madinah. Walaupun untuk orang-orangnya gitu ya tidak bisa lepas dari perdagangan. Di sini ada dari Taif gitu ya, yang terkenal itu ada
semangka, pisang, kemudian anggur, ada bunga mawar dan lain sebagainya. Walaupun untuk di Madinah, kalau untuk ekspor itu yaitu kurma gitu. Kemudian kalau untuk masa 5 sampai 6 Masehi, kalau Hijaz ya antara Mekah sama Madinah, kalau untuk orang-orangnya masih nomaden dan itu ada penamaan Ayyamul Arab. Jadi orang-orang tersebut karena berpindah-pindah untuk hewan ternaknya, banyak sekali peperangan yang terjadi karena memperkenalkan gitu. Karena ketika salah satu dataran tinggi tadi ketika ternaknya mencari air, maka mencari lagi kayak gitu. Jadi mencari lagi untuk sistem air itu. Dan di situ banyak sekali peperangan yang disebut dengan Ayyamul Arab. Itu yang digambarkan atau dideskripsikan dari History of Arab seperti itu. Pasca Baghdad runtuh gitu. Jadi tadi tadi menjelaskan cuma pra-Islam ya. Padahal ini fokus bahasannya Baghdad runtuh sampai kolonialisme. Gak usah, itu dikatanya. Apanya? Ya udah segitu. Tadinya ini meluruskan doang. Tadi kan udah bahasannya itu pra-Islam. Terus kan di sini sesuai. Kawan sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini bermanfaat, berkah, halalan, thayyiban. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa faman nabiyin warzuqna hifzal mursalin. Amin. Amin ya Allah. Tutup. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa lagi tuh? Ini maka